Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami yakin ya Tuhan, hari ini adalah salah satu dari sekian banyak perkenanan Tuhan, perkenanan-Mu yang Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakannya ya Bapa dalam sorga. Kami tidak mau menyia-nyiakannya. Oleh sebab itu, kami mau menangkap apa saja yang menjadi isi pikiran-Mu, apa saja yang menjadi isi hati-Mu, ide-ide-Mu Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu yang hari ini Engkau mau singkapkan rahasianya bagi kami. Kami akan menyediakan diri kami, tidak memandangnya biasa, tapi memandangnya sebagai sebuah kehormatan, bahwa kepada kami sekali lagi Tuhan izinkan untuk menerima penyingkapan dari apa yang menjadi isi hatimu, isi pikiranmu bagi kami. Terima kasih Bapak. Siapakah kami manusia yang sangat terbatas sehingga dipercaya untuk menerima isi pikiran Tuhan. Siapakah kami manusia yang begitu-begitu terbatas tapi dipercaya untuk menerima isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, urapi hamba-Mu yang Engkau boleh mau pakai dia Tuhan untuk membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan dengar sharing dari yang beberapa waktu ke depan akan meninggalkan kota ini. Nah, jadi ya dalam beberapa waktu ke depan. Waktunya sudah tidak lama lagi. Jadi seperti Tuhan Yesus akan datang tidak terlalu lama lagi. Demikian juga beliau akan meninggalkan kota Makassar tidak terlalu lama lagi. Haleluya. Beliau itu adalah Kakak Yael. Jadi Kakak Yael silakan bagi isi hati Tuhan buat kita. Pengurapan Tuhan bekerja dalam diri Kakak Yael. Terima kasih. Ayo, silakan Kakak. Amin, terima kasih Papi. Shalom semuanya. Shalom Kakak. Oke, saya akan bagikan sedikit dari apa yang saya renungkan akhir-akhir ini. Saya akan share screen ya. Tadi pendahuluannya, kalau misalnya di webinar ada perkenalan pembicara, perkenalannya yang sebentar lagi meninggalkan kota ini. Aduh, ya saya jadi grogi. Oke, saya akan share screen ya. Oke, saya akan berangkat dari apa yang Pak Wijen sudah sampaikan di khotbah hari Kamis lalu. Saya akan berangkat dari sini, lalu saya akan sharing apa yang jadi perenungan saya semenjak mendengar itu dan minggu-minggu ini. Jadi saya akan sedikit review dulu dari apa yang Pak Wijen sudah sampaikan di hari Kamis lalu dari Matius 28 tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ini saya ambil cuplikannya dari YouTube, Jadi nanti beberapa slide ke depan background-nya akan sama seperti ini. Yang pertama saya ambil dari Matius pasal 28 ayat 17. Ini kemarin Pak Pijen mengantarkan dengan ini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, menyembah dan ragu-ragu. Nah, kalau misalnya kita renungkan, kalau saya pribadi renungkan ketika baca ayat ini, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Nah, kalau misalnya orang menyembah, itu kan berarti orang itu sudah yakin dengan apa yang dia sembah. Kalau misalnya orang itu menyembah, berarti ya dia tahu apa yang dia sembah.
dia yakin, seyakin-yakinnya, dia sepercaya-percayanya dengan orang yang disembah, makanya dia menyembah. Nah, kata menyembah yang dipakai di sini ternyata proskuneo. Proskuneo itu kan berarti sujud dengan muka sampai ke tanah. Jadi bukan cuma sekedar yakin, bukan cuma sekedar percaya sama apa yang dia sembah, tapi ternyata kata yang dipakai adalah proskuneo. Berarti dia yakin, seyakin-yakinnya sampai mukanya itu sujud ke tanah. Itu proskuneo, kata menyembah yang dipakai di sini. Jadi saking yakinnya, saking percayanya, saking dia sudah taruh semua sama apa yang diyakininya sampai dia nyembah ke tanah. Gitu. Itu kata proskuneo. Nah, tapi lawannya ada beberapa orang yang ragu-ragu. Berarti kebalikan dari orang yang fully trust, kebalikan dari orang yang percaya penuh berarti adalah orang yang ragu-ragu. Gitu. Nah, ketika ada dua respon yang berbeda ini, Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, ini segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, segala kuasa ini kan kemarin Pak Piten juga sudah menjelaskan dengan sangat detail. Ada kata yang dipakai adalah exousia, banyak sekali pengertiannya, dan Tuhan Yesus bilang itu untuk meyakinkan mereka, bukan cuma yang ragu-ragu, tapi mereka yang dengan yakin menyembah Dia, bahwa ada kuasa yang diberikan kepada mereka. Kuasa yang diberikan ke Tuhan Yesus itu juga kuasa yang diberikan kepada mereka yang saat itu bersama-sama dengan dia. Mau dia yang ragu, mau dia yang menyembah, ada kuasa yang diberikan kepada mereka. Nah, lalu di ayat yang ke-19, ini kemarin yang dibahas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi ini tugas-tugas amanat yang diberikan kepada orang yang saat itu bersama dengan Yesus, dan kabar baiknya ini juga diberikan kepada kita sekarang, pergi, jadikan murid, baptis, dan juga ajar mereka melakukan segala sesuatu seperti yang pernah diperintahkan kepada murid-muridnya saat itu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, di situ selain kata-kata yang saya highlight merah, kata-kata yang saya tandai dengan warna merah, itu kan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kan ya. Pergi, jadikan murid, baptis, ajar. Nah, itu tugas-tugasnya kita orang percaya, tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kabar baiknya adalah ada satu kata yang saya highlight merah lagi di situ, yaitu menyertai. Jadi kabar baiknya, selain dia kasih tugas, dia juga adalah Allah yang bertanggung jawab gitu. Dan menurut saya ini adalah satu great joy, satu sukacita yang luar biasa, karena Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang memberi perintah, bukan cuma Tuhan yang suruh-suruh, tapi Tuhan yang menyertai gitu. As I am a teacher, karena saya seorang guru, saya nggak mungkin kasih tugas ke anak tanpa saya supervise mereka. Kalau saya kasih tugas ke anak, nggak mungkin saya diemin mereka jalan sendiri, nggak tahu benar atau salah, nggak mungkin. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya ini, kabar baiknya adalah dia menyertai. Menyertai itu berarti dia beserta bersama-sama, turut juga, supervise along the way ketika tugas itu dikerjakan. Dan itulah Tuhan yang memberikan mandat, Tuhan juga yang menyertai gitu. Jadi Tuhan yang kasih tugas, Tuhan juga yang menjanjikan penyertaan dan menjanjikan bahwa ya bisa diselesaikan karena Tuhan menyertai gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari amanat agung yang sudah diberikan tentang pergi, terus saya nggak akan bahas lagi pergi itu kan kemarin Pak Bikin juga sudah bahas dengan begitu detail bagaimana pergi itu kan dipanggil keluar dari kehidupan yang biasa-biasa untuk mengikuti jejaknya Tuhan Yesus, jejaknya Kristus, bahkan sebagai orang yang diurapi, pergi menjadikan murid, bagaimana mengajar mereka, belajar bersama-sama. Nah, pertanyaannya adalah dari setiap tugas-tugas yang sudah diberikan, setiap amanat agung yang sudah diberikan ke kita, sudahkah kita melakukan tugas-tugas ini? Sudahkah saya melakukan tugas-tugas ini? Sudahkah kita pergi? Sudahkah kita keluar dari cara hidup yang biasa-biasa saja untuk mengikuti jejaknya Kristus, mengikuti jejak dia yang diurapi, mengikuti jejak dia yang selama hidup totally hidup buat Bapa di dunia ini gitu. Sudahkah saya melakukan tugas-tugas ini? Nah, kalau misalnya jawabannya sudah, puji Tuhan. Tapi kalau misalnya
belum berarti saya kutip kata-katanya Pak Vincent juga waktu kemarin Kamis itu. Kalau belum ya berarti kita belum embrace kuasa yang diberikan kepada kita. Padahal kalau kita mau tilik lagi kuasa yang diberikan itu kan katanya exousia. Exousia itu ketika saya cari sendiri, ketika saya baca terjemahan aslinya itu banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ada satu yang saya tertarik dengan terjemahannya itu adalah the power of right. Jadi kuasa untuk jadi benar. Dan kita tahu ya kalau misalnya kita jadi benar, it's not all about what I have done, bukan berdasarkan apa yang saya sudah melakukan, tapi ya karena kita dibenarkan oleh darah Kristus itu. Jadi exousia itu juga bicara soal privilege. Di situ dibilang bicara soal privilege karena ya kita dibenarkan. Nggak ada orang yang bisa membenarkan dirinya sendiri ya. Karena kita semua berdosa, nggak ada yang bisa melakukan kebenaran kecuali kita dibenarkan. Karena kita dibenarkan, maka produk yang keluar dari kita adalah kebenaran. Bukan kita ngelakuin kebenaran, jadi kita orang benar, enggak. Tapi ordernya adalah ketika kita dibenarkan sama Tuhan Yesus, maka produk yang keluar dari kita adalah kebenaran. Tapi asalnya adalah kita dibenerin dulu gitu. Nah, ketika kita dibenarkan, di sini dibilang itu adalah suatu privilege, suatu hak istimewa yang kita nggak bisa usahakan dengan diri kita sendiri. Dan juga the power of right and the power of authority. Jadi kemarin kan judul besar khotbahnya juga absolute authority, begitu ya. Jadi authority di sini menyangkut tugas-tugas kita dan power of making influence dibilang. Jadi bagaimana kita ini berkuasa untuk memberikan dampak kepada orang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita belum melakukan hal-hal yang itu tadi, berarti dipertanyakan apakah kita sudah embrace kuasa yang diberikan, which is exousia itu, apakah kita sudah benar-benar menghidupi kuasa yang sama yang diberikan kepada Tuhan Yesus yang pada akhirnya diberikan sama kita. Nah, kalau kita belum embrace yang di poin kedua ini, ya berarti jangan-jangan masih ragu-ragu gitu. Karena kan balik lagi. Jadi ini saya rewind cara berpikirnya. Kalau tadi cara berpikirnya adalah dari yang mereka menyembah, ada yang ragu-ragu, terus Tuhan kasih mandat, habis itu pergi gitu. Nah, ini saya balik. Nah, kalau misalnya sudah dikasih mandat, terus belum dilakuin, ya jangan-jangan belum embrace itu exousianya. Dan kalau misalnya belum embrace, jangan-jangan kita termasuk orang yang masih ragu-ragu. Karena nyatanya, seperti Pak Vincent bilang, banyak orang yang bahkan menyembah dalam keraguan-raguan. Gitu. Nah, kalau masih ragu-ragu, saya rewind lagi. Kalau misalnya masih ragu-ragu, berarti benarkah kita tinggal di dalam Dia? Gitu. Nah, kalau misalnya kita tinggal di dalam Dia, ya harusnya kita tahu dong siapa kita dan siapa Dia yang memberi kuasa sama kita. Dan kalau misalnya sudah pun tinggal di dalam, sudahkah kita menyadari realita bahwa ya kita ini adalah orang yang diberi kuasa, kita ini adalah orang yang dipilih jadi anak-anak Allah, jadi putri dan pangerannya Allah gitu. Dan kalau misalnya kita ada di dalam, terus nggak menyadari realita, ya sama aja kayak sharingnya Keisha yang 2 minggu lalu tentang terhilang, ada di rumah, tapi tidak menyadari bahwa apa yang Bapak punya, saya punya. Seperti si sulung. Apa yang Bapak punya juga saya punya. Apa yang Bapak punya di rumah itu juga si sulung punya. Akibatnya kan dia terhilang di rumah sendiri yang lebih mengenaskan. Gitu. Nah, untuk kita bisa embrace exousia ini, untuk kita bisa melakukan setiap tugas, setiap amanat yang Tuhan berikan, the same power yang memampukan Kristus untuk melakukan that kind of work di dunia, the same power juga yang akan enable kita untuk kita melakukan segala sesuatu di dunia kita sekarang. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah embrace itu? Apakah kita sudah benar-benar menyadari realita ini bahwa kita diberikan kuasa, dan apakah kita sudah benar-benar menyadari bahwa ya kita punya kuasa gitu. Jangan-jangan kita ada di dalam, kita ada di dalam tapi kita nggak sadar akan peran kita, akan tugas kita ini. Nah, yang saya mau sharingkan, jadi sebenarnya ini tadi cuman prolog ya, saudara. Yang mau saya sharingkan adalah tentang ini. Beberapa hari ini saya diusik sama satu istilah. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang sudah pernah dengar istilah ini, tapi istilah ini saya dengar pertama kali waktu saya kuliah, coram deo. Istilah ini pertama kali saya dengar waktu kuliah. Saat itu saya lagi belajar di kampus dan ada satu dosen yang menceritakan tentang istilah ini. Memang ini diambil dari bahasa Latin. Ini kalau misalnya dicari-cari di Alkitab secara literal begitu, memang nggak ada yang benar-benar menyampaikan tentang this passage itu bahas tentang coram deo, nggak ada. Tapi ini hanya
hanya satu istilah bahasa Latin yang digunakan untuk menyebut satu keadaan. Nah, apa ini coram Deo? Coram Deo itu adalah satu keadaan di mana kita living before the face of God. Gitu. Jadi, satu keadaan di mana kita hidup benar-benar di depan mukanya Tuhan. Gitu. Nah, coram Deo ini diambil dari bahasa Latin. Cora itu the pupil of the eye. Jadi, biji mata. Bukan biji mata juga sih. Jadi, pupil itu kan bagian dari mata yang peka terhadap cahaya. Gitu. Jadi, ada bagian dari mata, bagian depan kalau misalnya lihat di bagian mata itu kan ada ini ya, apa namanya, ada bulat yang hitam, terus di dalam bulatannya yang hitam itu ada bulatan lagi kecil. Nah, itu namanya adalah pupil gitu. Nah, berasal dari kata kora dan juga deo. Deo itu kan Tuhan gitu. Jadi coram deo itu kalau didefinisikan arti literalnya adalah living before the face of God. Jadi kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah, kenapa saya nyambungnya ke sini? Karena ketika saya reflect, ketika saya merenung, jangan-jangan saya nggak bisa embrace itu exousia. Jangan-jangan saya nggak melakukan, maksudnya saya nggak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di amanat agungnya ini karena saya nggak sadar bahwa sebenarnya saya hidup itu before the face of God. Before itu artinya in front of ya, di hadapan gitu, in front of muka dengan muka. Jangan-jangan saya kehilangan kesadaran bahwa saya sebenarnya saya hidup di hadapan Allah gitu. Sampai ya saya nggak aware dengan tugas yang diberikan, dengan kuasa yang diberikan, karena saya nggak aware saya sedang hidup di hadapan Tuhan yang memberikan semuanya itu sama saya gitu. Nah, bicara soal coram Deo ini, kita mau rewind lagi ya ke peristiwanya Adam dan Hawa, Adam and Eve. Ketika mereka di Taman Eden, itu kan sering lah Pak Pijen, Tante Eng, itu kan sering ketika bicara soal Eden itu, okay, spot of his presence, pusat hadirat Tuhan. Nah, sebenarnya memang Tuhan menciptakan manusia itu pertama kali emang di dalam hadirat Tuhan gitu. Di dalam hadirat Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya Tuhan. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa kan mereka mencoba bersembunyi, mereka mencoba untuk lari dari hadapan Tuhan, tapi ya nggak bisa karena nyatanya ketika mereka ada di Eden, mereka ada di pusat kehadiran Allah. Ketika mereka ada di Eden, ternyata ya mereka nggak bisa lepas dari pandangan matanya Tuhan. Bahkan ada satu istilah yang saya suka, under the gaze of the Lord. Di bawah gaze itu apa ya? Di bawah pandangan matanya Tuhan gitu. Di bawah pandangan matanya Tuhan. Jadi memang sejak semula Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Manusia pertama memang desainnya adalah untuk hidup before the face of God. Mereka Adam dan Hawa ini memang sejak awal mereka ditempatkan di Taman Eden karena mereka hidup di hadirat Tuhan gitu. Mereka harus hidup muka dengan muka. Mereka harus hidup di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan gitu. Jadi memang desain awalnya Allah untuk manusia adalah manusia itu hidup di hadiratnya Tuhan, hidup berhadapan muka dengan muka sama Tuhan gitu ya. Dan juga ada di Numbers bilangan bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 26 ini tentang berkat. Kalau misalnya kita ngeh ya, bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ini kan bicara soal the Lord bless you and keep you, the Lord make his face to shine upon you. Nah, ini yang sering dikutip ketika di akhir khotbah gitu. Tapi sering kali kita suka dengar bagian yang berkat-berkatnya aja, kayak the Lord bless you and keep you, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan bla 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 dan segala macam. Tapi di situ sebenarnya ada coram Deo-nya. The Lord turn his face toward you. Jadi Tuhan menghadapkan wajahnya. Ada yang bilang countenance-nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Jadi memang di dalam perjanjian lama, Adam dan Hawa itu hidup memang didesain untuk hidup di hadiratnya Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati pun, Tuhan mau untuk menghadapkan wajahnya sama kita gitu. Tuhan mau memberikan pandangannya, perhatiannya, wajahnya sama kita. Sehingga memang kita hidup itu harusnya hidup yang bercoram Deo. Kita hidup menyadari bahwa kita ini hidup di hadapannya Tuhan loh. Kita hidup di hadapannya Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa yang hidup di presence of God di Eden, sama juga seperti Tuhan yang memberkati bangsa Israel dan mengarahkan wajahnya ke bangsa Israel. Demikian juga Tuhan ke kita saat ini.
Jadi bicara soal tugas yang Tuhan berikan, kalau misalnya kita nggak bisa embrace itu, jangan-jangan, kalau saya sih perenungan saya ini, jangan-jangan saya nggak sadar bahwa sebenarnya saya sedang hidup di hadiratnya Tuhan. Sebenarnya saya sedang hidup muka dengan muka sama Tuhan, gitu. Nah, ups. Nah ini, jadi kalau misalnya kita bicara soal coram Deo, soal hidup di hadiratnya Tuhan ini, sebenarnya ketika kita menyadari kita hidupnya itu coram Deo, bahwa kita hidup itu di depan mukanya Tuhan, kita hidup, ada bahkan yang bilang begini, ada sumber yang bilang seperti ini, coram Deo itu bicara soal the one and only faithful audience. Jadi sebenarnya kita hidup itu di depan satu pribadi yang dengan setia menjadi audiensnya kita. Gitu. Ketika kita ngerjain tugas, ini banyak anak-anak sekolah di sini, ketika kita ngerjain tugas, kalau misalnya nggak ada guru, ya kita bisa ngerjain seenaknya gitu. Kalau misalnya nggak ada guru, tapi kita sebenarnya hidup di hadapan the one and only audience yang benar-benar menghadapkan mukanya, yang benar-benar mengarahkan wajahnya, yang benar-benar tidak melepaskan pandangannya sama kita 24/7, yaitu Tuhan. Gitu. Jadi ada satu audience, ada satu pemirsa yang dengan setia 24/7 itu melihat ke kehidupannya kita, dan kalau misalnya kita nggak aware dengan Tuhan yang melihat kita, ya akibatnya kita akan gagal untuk menghidupi peran kita untuk hidup di dalam hadiratnya gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Tante Luna di minggu lalu, kan sebenarnya kita itu memang sudah dibawa untuk hidup di hadirat Tuhan. Realita tabir, terus darah Kristus itu membawa kita. Tadi anak-anak teens pun menyebutkan bahwa darah Kristus itu membawa kita untuk kita bisa satu ruangan dengan Tuhan, untuk kita bisa berada di hadirat Tuhan. Begitu. Jadi ketika darah Kristus itu menebus kita, sebenarnya kita sudah dibawa Tuhan untuk dikembalikan ke desain awalnya manusia, yaitu hidup di hadirat Tuhan seperti Adam and Eve, begitu, untuk hidup di hadirat Tuhan. Tapi walaupun secara posisi kita sudah dibawa, walaupun secara posisi itu kita sudah dibawa untuk berada satu ruangan sama Tuhan, untuk berada di hadirat yang sama, di hadiratnya Tuhan, tapi seringkali kita nggak sadar, saya sih seringkali nggak sadar bahwa saya ini hidup di depannya Tuhan loh, di Almighty God yang menciptakan langit dan bumi, yang menebus saya dari kutuk dosa, yang memberikan mandat sama saya, pribadi yang Almighty itu sedang berada di depannya saya. Nah, kalau misalnya nggak menyadari bahwa ada pribadi yang so Almighty itu di depannya saya, ya saya gagal untuk menjalankan peran saya untuk hidup di dalam hadirat Tuhan yang semestinya itu seperti apa. Contohnya seperti tadi, ketika Tuhan memberikan amanat agungnya sama kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid dan sebagainya, ketika kita diberikan perintah itu dan kita menyadari bahwa kita hidup di hadapan orang yang memberikan perintah, ya pasti mau nggak mau kita kerjain gitu. Jadi kalau misalnya nggak kebetulan ya saya seorang guru, jadi kalau misalnya ada siswa yang saya pantengin, ya mau nggak mau dia harus kerja tugas gitu. Ada yang nakal banget nggak mau kerja tugas, tapi ketika saya ada di depannya, mau nggak mau dia ngerjain gitu. Kalau misalnya ada siswa yang seperti itu, ya mau nggak mau kalau misalnya saya pantengin dia akan ngerjain. Gitu. Nah, ketika kita hidup dan menyadari bahwa kita hidup di hadiratnya Tuhan, di depan Dia yang memberikan kita amanat agung, yang memberikan kita tugas untuk pergi dan segala macam, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pican, ya nggak bisa kita nggak ngerjain gitu. Nah, tapi kenapa saya kadang bahkan sering gagal untuk mengerjakan tugas yang Tuhan berikan, ya karena saya nggak sadar bahwa saya hidup di depan matanya Tuhan gitu. Tuhan ini sedang berhadapan muka dengan muka sama saya gitu. Cuman anak yang nggak tahu diri, yang kalau misalnya udah ditungguin sama gurunya dia nggak kerja, nah itu saya sebel sekali. Udah ditungguin di depan terus dia nggak ngerjain, nah itu namanya anak yang nggak tahu diri gitu ya. Sama ketika saya reflect begitu, kalau misalnya saya nggak ngerjain yang Tuhan kasih sama saya, jangan-jangan karena saya nggak sadar saya lagi di hadapannya si pemberi tugas itu. Kalau misalnya kita ada utang gitu ya sama orang, ketika kita lihat muka orang itu pasti kita ingat utangnya kita sama orang itu gitu. Ya nggak melulu utang soal utang apa ya, utang uang begitu. Tapi kalau misalnya
saya sering banget utang cerita sama teman-teman. Jadi kalau ditanya, ya gimana nanti habis ini kemana? Iya ke Surabaya gitu. Gimana ceritanya? Kamu di sekolah apa? Gimana? Kok bisa gitu? Nah teman-teman banyak yang pengen dengar cerita, tapi karena sibuk, karena harus ngerjain yang lain yang lebih penting daripada cerita, gitu. Saya sering bilang sama mereka nanti ya di weekend ya, nanti saya akan cerita, gitu. Nah ketika nanti di weekend, ketika teman saya update story di WA aja, ketika saya bilang nanti ya di weekend, ketika saya lihat story WA-nya, oh ya tahu, saya ada utang cerita sama ini orang begitu. Jadi ya mau nggak mau saya akan chat, itu hari saya tuh mau cerita, mau kak cerita begitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang harus kita lakukan ke orang itu, tapi kita belum bikin, pasti kita akan gelisah gitu loh. Kalau misalnya lihat orang itu, kita akan, oh iya tahu, saya belum cerita sama dia gitu. Nah ini ketika kita hidup di hadapannya Tuhan, ya harusnya kita sadar ada tugas yang saya belum kerjain loh gitu. Gimana bisa kita hidup di hadapannya Tuhan tanpa kita sadar bahwa ya kita belum kerjain sesuatu yang Tuhan kasih itu gitu. Gimana bisa kita hidup di hadapan sang pemberi tugas dan kita nggak ngerjain tugas itu gitu. Jadi dengan menyadari realita bahwa coram Deo, bahwa kita hidup di hadapannya Tuhan, Tuhan yang memberikan amanat itu sama kita, Tuhan juga yang dengan sabarnya menanti kapan kau kerja ini tugasmu begitu. Sama kayak sesabarnya saya menanti anak-anak itu selesai ngerjain tugas, sesabarnya itu juga Tuhan menanti untuk kita kerjakan setiap tugas yang memang Dia sudah percayakan pergi gitu. Dan kalau misalnya kita hidup dengan realita ini, ya kita nggak akan bisa hidup biasa-biasa aja gitu. Karena ya kita tahu yang di hadapan kita adalah the Almighty God gitu. Tuhan yang memberikan mandat, Tuhan yang memberikan kuasa. Kita nggak akan bisa hidup biasa-biasa aja kalau kita menyadari bahwa kita hidup di depannya Tuhan gitu. Kalau misalnya saya waktu awal-awal mengajar di tahun pertama itu sering sekali saya pulang malam. Sekarang masih pulang malam sih, tapi waktu tahun pertama lebih malam gitu. Kenapa? Karena saya prepare all the things as well as I can supaya kalau di tahun pertama itu kan leaders, kepala sekolah, terus bagian kurikulum itu kan sering jalan-jalan ke kelas-kelas gitu. Hanya untuk memastikan bahwa saya bisa ngajar dengan baik. Karena saya tahun pertama gitu kan, anak tahun pertama, guru tahun pertama kan masih banyak struggle gitu, gimana cara deliver materinya, gimana cara deal dengan anak, dan kalau misalnya deal sama satu anak itu kan beda kalau misalnya deal sama satu kelas gitu. Jadi sering sekali, seminggu sekali itu pasti entah leader, entah itu sisi titi itu bagian kurikulumnya, entah itu kepala sekolah, entah itu wakil kepala sekolah, entah itu head of mathematiknya, itu sering sekali ke kelas saya gitu. Nah, saya nggak mempersiapkan yang terbaik karena jangan-jangan besok saya akan dikunjungi sama leadernya itu. Jangan-jangan besok ada orang lain, harusnya muridnya 24, tapi loh kok ada 25 ya, kok ada 25, oh ternyata satunya leader gitu. Saya akan tend untuk memberikan yang terbaik karena saya tahu saya akan dikunjungi gitu. Ya bukan berarti karena saya dikunjungi saya akan kasih yang terbaik, enggak, tapi karena saya tahu saya akan dikunjungi, ya saya pasti akan mengerjakan yang terbaik sesuai dengan apa yang leader itu percayakan sama saya yang ngajar math gitu. Jadi kalau misalnya kita sadar kita hidup di hadapan Tuhan, nah itu baru case-nya adalah leader ya, yang sama-sama makan nasi, sama-sama masih nyembah yang di atasnya gitu. Apalagi kita hidup di hadapan Tuhan yang the Almighty God yang punya otoritas atas kita. Jadi kalau misalnya kita hidup dengan kesadaran coram Deo ini, we live before the presence of the Lord, we live before the presence of God, kita ada under the gaze, kita berada di bawah pengamatan matanya Tuhan, kita nggak mungkin hidup biasa-biasa aja. Ya karena yang di hadapannya kita, the one and only audience, the one and only examiner itu Tuhan sendiri gitu. Jadi gimana bisa kita hidup seenaknya sendiri, gimana bisa kita hidup dengan tidak menjalankan perintahnya, sedangkan si pemberi perintah itu ada di depan kita gitu. Jadi kalau kita menyadari hal ini, ya segala sesuatu yang kita lakukan ya pasti muaranya adalah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan ya, karena kita hidup di hadiratnya Tuhan gitu. Itu yang pertama. Jadi ketika kita menyadari kita hidup di hadapan Tuhan, kita nggak mungkin hidup yang biasa-biasa aja. Karena kita akan terdorong untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan
Tuhan perintahkan sama kita untuk pergi, untuk mengikuti jejaknya, untuk mengajar dan sebagainya. Ya, sekali lagi bagaimana bisa kita tidak mengerjakan sesuatu sedangkan si pemberi tugas itu ada di depan kita, gitu kan, namanya anak kurang ajar kan itu kan, kalau kayak begitu. Gimana bisa kita tidak mengerjakan sesuatu yang si pemberi tugasnya itu ada loh di depan kita, before the face of the Lord, bahkan muka dengan muka gitu, masa kita nggak sadar gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini coram Deo, hidup di hadirat Tuhan, seharusnya itu membawa kita pada hidup yang berintegritas. Jadi hidup yang mengerjakan segala sesuatu, bukan cuma dalam hal mengajar, bukan cuma dalam amanat agung, tapi dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, ya harusnya kita lakukan seperti yang Kolose bilang, apapun yang kamu lakukan, ya lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gitu. Karena sama, audiensnya sama Tuhan. Jadi ketika saya bersemangat untuk memuji Tuhan di gereja, semangat itu juga harusnya yang sama ketika saya ngoreksi kerjaan siswa yang nggak habis-habisnya. Gitu. Ketika saya bersemangat untuk saya memberitakan kebenaran firman Tuhan sama anak-anak waktu devotion, semangat yang sama juga yang harusnya saya punya ketika saya ngajar mereka matematika. Yang sebenarnya ya saya nggak sedang memberitakan firman, tapi spiritnya harusnya sama. Karena again, the one and only audience yang sedang ada di depan kita itu Tuhan, gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan, spiritnya harus sama, gitu. Spirit yang kita punya untuk nyanyi-nyanyi di gereja, untuk bersuka cita di gereja, seharusnya spirit yang sama itu juga yang akan mendirect saya untuk saya bersuka cita dalam saya mengerjakan koreksian saya yang menumpuk, gitu. Spirit yang sama juga ketika kita nyanyi-nyanyi di gereja, spirit yang sama juga yang harusnya kita punya untuk kita nyuci baju, untuk kita bikin kue, untuk masak, untuk mendidik anak di rumah, gitu. The same spirit, karena ya memang examinernya cuma satu, yang ngelihat kita audiensnya itu satu, Tuhan, gitu. Jadi mau kita lakukan apapun, makanya benar yang Paulus bilang, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, apapun itu, gitu. Jadi bukan kehidupan yang dikotak-kotakan antara yang rohani sama yang nggak rohani, yang religi sama nggak religi, tapi sebenarnya segala sesuatu ya karena kita sudah ditebus, sebenarnya ya apapun yang kita lakukan harusnya ada muatan religinya di situ ya, ada muatan kekekalannya di situ. Jadi mau nyanyi di gereja, mau memberitakan Injil, mau kita lagi mempelajari firman bareng, the same spirit itu juga yang kita gunakan untuk in our daily life, karena dalam setiap kegerakan kita ya ada Tuhan di depannya kita, gitu. Ada Tuhan yang siap untuk mengawasi kita muka dengan muka, gitu. Jadi tidak ada bedanya antara apa yang kita kerjakan di gereja, apa yang kita kerjakan yang sepertinya muatannya rohani sama kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga juga dengan mengetahui bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, Tuhan ada di depan kita, coram Deo, kita hidup di hadapannya Tuhan, harusnya itu kan memberikan kita comfort, memberikan kita rasa tenang, rasa aman, karena ada pribadi yang selalu bersama dengan kita. Balik lagi ke Matius 28 tadi, ayat yang terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan menyertai, dan Tuhan, kalau misalnya kita familiar dengan istilah yang Christ in you, nah ini juga lebih lagi gitu ya, Tuhan di dalam kita, gitu. Tuhan menyertai, Tuhan ada di dalam, bahkan Tuhan itu nggak melepaskan pandangan matanya sama kita. Bukankah itu adalah hal yang menggembirakan, gitu. Dan kemarin ketika saya cari-cari, ternyata Eden itu istilah lainnya, maksudnya arti lainnya itu juga pleasure. Jadi ketika dibilang Eden, istilah Eden itu bahasa aslinya yang di Ibrani dia bilang pleasure, kesenangan gitu, dan delight itu kan berarti sesuatu yang membuat kita joy, membuat kita bersuka cita. Jadi sebenarnya dengan kita mengetahui bahwa kita hidup di hadirat Tuhan, hidup di depan yang maha kuasa, hidup berhadapan muka dengan Tuhan, ya harusnya itu memberikan kita pleasure, memberikan kita kesenangan, memberikan kita rasa aman, memberikan kita sukacita yang luar biasa, ya karena kita hidup di hadapan Dia yang menyediakan segala sesuatunya, gitu. Lalu oke, saya share screen lagi. Iya, jadi 3 hal itu yang saya mau bagikan
kalau misalnya tadi nggak nangkep dari penjelasan saya 3 halnya itu apa aja, tentu saya share. Ya, jadi dari yang saya sharekan tadi, kalau misalnya kita hidup berkoram deo, hidup menyadari bahwa kita ada di dalam hadiratnya Tuhan, kita sedang face to face, kita sedang setiap hari itu berada di bawah pengawasan matanya Tuhan. Yang pertama ya kita nggak akan bisa hidup biasa-biasa aja, karena ya how come kita bisa fine-fine aja dengan kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan sama kita, sedangkan Dia ada di depan kita, gitu. Gimana ceritanya bisa kayak gitu ya. Jadi kita hidup di hadapan pribadi yang maha tahu dan yang memberikan tugas sama kita, how come kita tidak mengerjakan itu gitu. Jadi dengan kesadaran bahwa kita koram deo, kita hidup koram deo, kita hidup di hadapan Tuhan, in the presence of the Lord, kita nggak akan hidup dengan biasa-biasa aja. Yang kedua, kita akan hidup dengan penuh integritas, karena ya segala sesuatu yang kita lakukan muaranya untuk Tuhan gitu. Even di setiap keseharian kita, ketika saya mengajar, ketika saya mengoreksi, ketika saya cuci baju, jemur baju, ketika kemarin bahkan saya ikut seminar, ya segala sesuatu itu ada muatan kekekalannya. Dan kalau misalnya kita menyadari hal ini, kita akan hidup dengan penuh integritas. Nggak ada yang dikotak-kotakan antara kehidupan yang rohani dengan yang nggak rohani, ini religi, ini non-religi. Kalau misalnya saya kerja berarti ini sekuler, enggak. Dalam setiap hal yang kita lakukan, ya kita lakukan dengan sepenuh hati, karena memang the one and only audience itu Tuhan. Nggak beda audiensnya. Bukan ketika kita di gereja audiensnya Tuhan, terus ketika saya ngajar biasa audiensnya manusia. Enggak. Tapi the one and only audience, the faithful one itu Tuhan. Berarti dalam segala sesuatu yang kita lakukan, ya kita lakukan dengan sepenuh hati. Termasuk tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan sama kita. Dan yang ketiga, dengan mengetahui bahwa kita living before the presence of the Lord, bahwa ada Tuhan di depan kita, harusnya kita hidup dengan penuh rasa aman dan percaya. Kalau kita sudah aman, sudah percaya, pasti nanti ujung-ujungnya adalah kita menyembah, bukan ragu-ragu. Seperti yang dibilang tadi di yang Matius 27. Jadilah kelompok orang yang menyembah, karena kita benar-benar hidup kita penuh dengan rasa aman, penuh dengan rasa percaya, karena nggak mungkin Tuhan yang naturnya adalah provider itu nggak menyediakan apa yang kita perlukan. Ya karena dia nggak bisa deny naturnya, karena dia adalah provider, ya dia akan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Hanya kan ya kadang beda jalan pikirannya Tuhan sama kita, siapakah kita terbatas mau ngatur-ngatur Tuhan gitu. Tapi dengan tahu bahwa Tuhan ada di depan kita, everything is fine gitu. Hidup dengan penuh rasa aman, kita bisa hidup dengan penuh rasa aman dan percaya bahwa ya ada Tuhan yang provide segala sesuatu. Bahkan bukan cuma provide dalam hal makanan, dalam hal pakaian, dalam hal fisik seperti itu, tapi He is with us, Immanuel. Bahkan Dia provide kekuatan, provide sukacita untuk kita bisa melakukan tugas demi tugas yang Tuhan percayakan. Gitu. Jadi itu yang mau saya sharingkan dari Koram Deo ini, dan saya akan tutup dengan 2 hal. Yang pertama, ini ada quotes dari R.C. Sproul. Dia juga mengupas tentang soal Koram Deo ini. Jadi dia tulis begini, to live Koram Deo is to live one's entire life. Entire itu kan keseluruhannya, tanpa terkecuali. Entire itu adalah seluruhnya, all. Jadi untuk kita bisa hidup berkoram Deo, berarti kita menghidupi keseluruhan hidup kita di hadirat Tuhan, under the authority of God, jadi di bawah kekuasaan Tuhan. Berarti kalau bicara soal di bawah kekuasaan Tuhan, berarti kita juga menyadari kuasa yang sama yang diberikan kepada kita. And to the glory of God. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan terakhir, sebenarnya di Alkitab yang versi KJV itu ada ditutup dengan kata amin gitu. Ada ditutup dengan kata amin. Kalau di di kitab-kitab Injil yang lainnya juga yang saya tahu di Lukas itu setelah Tuhan Yesus kasih amanat agungnya itu di terakhir ditutup dengan kata amin. Nah, ketika saya kemarin iseng-iseng cari kata amin itu sebenarnya artinya apa ya? Kita sering ngucapin amin. Amin, amin. Kalau misalnya ada apa begitu, ada khotbah, ada doa yang memang kita setuju dengan itu, terus we say amen gitu. Tapi sebenarnya apa sih arti kata amen itu? Nah, ketika saya lihat di terjemahannya, the word amen is the most remarkable word. Jadi kata yang paling banyak dinotis gitu.
it has been called the best known word in human speech. Jadi yang paling terkenal di speech-nya manusia, dan di Hebrew, di bahasa Ibrani itu dibilang amen itu artinya adalah believe and faithful. Nah, believe and faithful ini ya balik lagi, believe itu kan percaya, trust gitu. Jadi ketika kita trust ya kita akan menjadi faithful gitu. Faithful itu faithful, penuh dengan iman. Dan juga kalau misalnya faithful itu ya berarti kerjain sesuatunya sampai selesai gitu. Dan arti lain mengatakan bahwa sure, truly, an expression of absolute trust and confidence. Jadi ketika kita amin, ketika Matius 28 ini ditutup dengan kata amin, sebenarnya kita sedang menyatakan bahwa kita percaya dan kita mau setia, believe and faithful, kita mau percaya, kita mau setia. Kalau faithful itu berarti penuh dengan iman, penuh dengan confidence, penuh dengan keyakinan bahwa apa yang Tuhan amanatkan, apa yang Tuhan janjikan itu kita bisa kerjakan sampai kesudahannya nanti, sampai batas waktu akhirnya nanti, sampai selesai gitu. Dan itu adalah cerminan dari absolute trust, kepercayaan yang absolut, kepercayaan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. When we say amin, ya berarti kita percaya yang nggak bisa ditawar lagi, percaya yang benar-benar percaya sampai nanti akhirnya menyembah gitu, dan confidence gitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan, yang mau saya sharingkan. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Kalau ada yang mau ditambahkan atau dikurangi silahkan, tapi saya selesai sampai di sini karena udah nggak ada lagi slide-nya, jadi saya selesai. Ya, terima kasih. Luar biasa. Keren banget. Terima kasih. Luar biasa. Thank you Kakak Yael. Thank you Kakak. Terima kasih ya Kakak, luar biasa, sangat diberkati. Ini kalau dengar sharingnya Kakak ini langsung pengen nyanyi lagunya Glenn Fredly. Habis sudah, habis. Oke, terima kasih Kakak buat revelasinya, what a message, luar biasa. Saya note begitu banyak apa yang jadi pesan hari ini. Terima kasih Kak. Yang saya renungkan sementara Kakak tadi bicara itu adalah kita ini suka bertindak kurang ajar sama Tuhan ya. Maksudnya Tuhan itu di depan kita. Tuhan itu di depan kita. Tapi kita hidup dan tidak menyadari bahwa kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Dia berikan kepada kita. Tugas-tugas yang Dia berikan kepada kita itu kan bukan jangan saudara pandang itu hanya sebagai tugas yang harus diselesaikan, tapi itu sebuah kehormatan, sebuah privilege begitu buat saya dan saudara, sampai kita dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa menerima tugas itu, melakukan tugas itu. Kalau saya pakai istilahnya Tante Luna, penugasan ilahi itu waduh, itu privilege, itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan yang maha besar itu percaya kepada kita. Siapakah kita ini? Nyanyi lagunya Insinyur Niko lagi kan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapa? Kita ini siapa? Kita ini, Mazmur pasal 8 bilang, apakah manusia sehingga engkau mengaruniakan dia dengan kemuliaan dan hormat? Siapakah manusia ini? Bayangin, Tuhan itu begitu percayanya sama dia. Saya cuma bayangkan, Tuhan Yesus mau naik ke sorga, terus sebelum dia naik ke sorga, dia harus melihat pemandangan bahwa dia mau tinggalin bumi ini, tapi dia lihat ada yang ragu-ragu. Aduh, itu menyedihkan sekali tuh. Kita mau pergi, tapi kita lihat ada orang yang masih ragu-ragu dengan kita. Rasa-rasanya pengen tinggal lagi begitu. Rasa-rasanya kayak tugas belum selesai.
Tapi tidak, dia percaya. Coba lihat itu amanat agung itu sebagai bagaimana kita embrace, kayak kakak tadi bilang itu. Lihat itu sebagai bagaimana Tuhan percaya sama saya dan saudara. Kalau kamu tidak menginjil, berarti kamu mengabaikan kepercayaan yang Tuhan kasih sama kamu. Kalau kamu tidak mengajarkan orang, memuridkan orang, kamu sebenarnya sedang mengabaikan kepercayaan Tuhan pada kamu. Nah ini, saya cuma bayangkan tadi yang kakak kasih analogi itu, guru melihat muridnya buat tugas. Guru harus ada di depan dia dan mau tidak mau muridnya buat tugas. Kita hidup di mata Tuhan, biji mata Tuhan, tapi kita tidak pernah buat tugas. Betapa kurang ajarnya kita sama guru yang agung itu. Gila. Ya itulah. Jadi tadi itu cuma pikiran yang terlintas di pikiranku waktu kakak tadi sharing soal memakai analogi guru itu. Saya cuma pikir saya lagi duduk di depan guru begitu dan saya tidak bikin apa-apa sementara guru awasin saya. Entah ke guru itu yang kurang berwibawa atau memang sayanya yang kurang ajar. Itu kurang ajar. Kurang ajar. Thank you sekali lagi kakak. Oke, kita akan doa, kita akan tutup dalam doa. Nanti setelah ini saudara kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Kalau istilahnya Om Oni itu bilang kita ada IR2, ibadah raya 2. Kalau saudara tahu setelah hari Kamis itu, setelah ibadah, kalian semua keluar, kita masih lanjut IR2. Lama cuy, lama. Sampai jam berapa itu ya? Oke. Faith boleh nyanyi satu lagu nak? Terus kita selesai. Nah. Atau kalau kau nak mau apa-apa. Tunggu ya.